Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Terima kasih Anda sudah setia membaca firman Tuhan. Terima kasih sudah terbentuk sebuah kebiasaan yang baik atau habit. Saudara-saudara, kalau kita membiasakan diri dari hal-hal yang kecil dalam menjalin relasi kita dengan Tuhan, pasti kita naik kelas. Izinkan saya, Romo Yosef, mendoakan Anda di awal video ini untuk Anda yang sedang butuh doa. Mari kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, karena kita hanyalah hamba-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Baik, di awal doa kami, izinkan kami bersyukur kepadamu buat semua kebaikan-Mu, buat semua penyelenggaraanmu. Kami ini hanyalah hamba-Mu. Tuhan, berkejarlah dalam diri kami. Bekerjalah juga dalam semua masalah-masalah dan urusan-urusan kami ini. Campur tanganlah Tuhan dalam setiap lika-liku hidup kami. Kami percaya tidak ada masalah kami yang besar di hadapan-Mu. Semuanya adalah mungkin bagi-Mu. Tuhan, kami libatkan Engkau mulai hari ini untuk mencari masalah-masalah dan jalan keluarnya yang membuat hidup kami selama ini tidak bahagia. Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, damaikanlah yang berselisih. Biarlah kekhawatiran kami boleh persembahkan kepadamu. Segala ketakutan kami Kau angkat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah yang hidup dan berkuasa. Bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romojo, pasti Romojo lagi nggak di rumah nih. Betul, ini bukan di rumah saya. Kami para dosen, Romo-romo dosen itu sedang ke Sentul, Bogor. Jalan-jalan lagi Romo, baru dari Yunani, Itali, terus Bandung, sekarang mau ke Bogor lagi Romo. Ini kan kampus masih libur. Nah, dosen-dosen harus mengupgrade dirinya. Ini 3 hari ke depan akan menjadi hari studi dosen. Para dosen harus belajar lagi, upgrade kemampuan lagi. Karena tuntutan-tuntutan dari dikti, dari pemerintah itu memang lika-likunya panjang luar biasa. Doakan kami supaya kami bisa menjadi pengajar-pengajar ilmu teologi yang betul-betul bisa menyiapkan umat, calon-calon imam, semua orang untuk semakin dekat pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini bacaannya itu sudah berubah. Gak lagi kitab Keluaran, gak lagi kitab Bilangan, sekarang sudah beralih ke kitab Ulangan. Saudara-saudara, ada yang menarik dari kitab Ulangan karena pada saat itu konteksnya adalah orang Israel sudah hampir sampai ke tanah terjanji. Anda pasti penonton Bible Learning sudah tahu ya. Iya Romo, bahwa kan ada 5 kitab Taurat Romo. Apa aja coba? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itu semua kita sudah baca tuh di tahun ini. Sekarang kita beralih ke kitab Ulangan. Di kitab Ulangan, orang-orang Israel berhenti, berkemah di tanah yang lapang. Di sebuah tanah lapang, mereka bisa memandang seluruh tanah terjanji. Itu konteksnya. Nah, pada saat itu saudara-saudara, makanya disebut sebagai ulangan karena Musa di tempat itu mengajak orang Israel untuk mengingat kembali apa-apa saja yang sudah diperbuat oleh Tuhan. Apa-apa saja yang sudah diperbuat oleh bangsa ini. Termasuk kejatuhannya, keluh kesahnya, protesnya. Kemudian Musa bukan cuman mengajak umatnya untuk mengingat saja, tapi juga melihat lebih dalam lagi betapa besar kasih Allah. Sungguh luar biasa kasih itu. Dan juga bagaimana Allah yang maha besar ini bertindak secara luar biasa buat bangsa pilihannya ini.
Di antara mereka, merekalah yang dipilih oleh Allah sebagai bangsa pilihannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ulangan. Musa mengulang kembali apa-apa saja yang sudah difirmankan oleh Allah, ajaran-ajaran Allah, tuntunan-tuntunan Allah, supaya tidak dilupakan oleh bangsa ini. Itu yang luar biasanya, saudara-saudara. Karena seringkali kebaikan-kebaikan Tuhan kita lupakan. Ya udahlah, udah memang itu kan kewajibannya Tuhan. Kita kan umatnya, sudah layaklah kita dipelihara. Tapi saudara-saudara, kelemahannya manusia, seringkali kita protes. Nanti kalau ada masalah lagi, Tuhan kenapa engkau tidak pernah memperhatikan hidupku? Lah, yang kemarin-kemarin kemana? Kemudian juga, Musa di kitab Ulangan bukan hanya mengingat-ingat kebaikan dan kasih Tuhan, tapi juga pelanggaran-pelanggaran umat ini. Jangan sampai dosa yang sudah pernah diperbuat, dosa yang besar itu dilupakan sehingga sampai-sampai tidak belajar dari kesalahan, tidak belajar dari kejatuhan. Sehingga dengan mudah untuk mengulang lagi, ngulang lagi. Dosa bukan untuk, waduh Romo saya pernah dosa, lalu menghancurkan kita bawa-bawa sampai mati. Dosanya sudah diampuni, dosanya sudah ditebus. Tapi di dalam hidup manusia masih menempel itu memori-memori akan dosa. Untuk apa Tuhan meninggalkan kenangan-kenangan buruk dalam hidup kita? Yang kita mau lupakan, yang kita mau buang, yang kita mau singkirkan. Yang sudah dihapuskan dosa itu. Supaya manusia belajar dari kesalahannya. Supaya manusia tidak mengulangi kesalahan lagi. Kasih Allah yang begitu besar, dosa kelemahan manusia, sebetulnya tidak pantaslah manusia memperoleh kasih itu. Itu kuncinya saudara-saudara. Kita yang selama ini merasa kita itu pantas, kita itu layak, kita itu berhak menerima kasih karunia yang besar itu, pengampunan yang luar biasa itu. Tetapi sebetulnya saudara-saudara, tidak ada satupun manusia yang layak di hadapan Allah. Maka dari itu, Musa dalam kitab Ulangan berkata begini. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sejak sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang sedemikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu yang seperti ini? Jadi Musa mengajak bangsanya ini untuk berefleksi, untuk mengingat apakah hidupmu yang sedang kau jalani ini, relasimu dengan Allah, keterpilihanmu di antara seluruh bangsa, Allah memilih bangsa Israel, pernah nggak terjadi juga di bangsa-bangsa lain? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar, dan engkau tetap hidup? Diungkap keistimewaan pilihan Allah terhadap bangsa ini. Dan betapa harus bersyukurnya umat pilihan ini. Luar biasa. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, serta peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Wah, itu tuh diingat kembali, dikenangkan kembali, masukkan dalam memori mereka apa yang sudah diputuskan oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa ini. Belum pernah hal itu dilakukan Tuhan untuk bangsa-bangsa yang lain. Dikatakan, engkaulah yang diperkenankan melihat semua itu, supaya engkau tahu bahwa Tuhanlah Allah, tiada Allah lain kecuali Dia. Supaya kamu tahu bahwa Dialah Allah.
Allahnya orang Israel, Allah yang sungguh luar biasa. Tiada Allah lain selain Tuhan. Kemudian dikatakan, engkaulah yang diperkenankan melihat semuanya itu. Jadi dalam momen ini saudara-saudara, manusialah yang dibuat oleh Allah supaya berkenan menerima kasih karunia itu. Bukan karena kehebatan bangsa Israel, bukan karena jumlah mereka, bukan karena prestasi dan jasa-jasa mereka. Mereka dibuat mengalami pengalaman yang istimewa itu. Tapi kasih Tuhan yang membuat mereka layak, yang membuat mereka berkenan. Maka saudara-saudara, sebelum Anda meminta, sebelum Anda berdoa, sebelum Anda berelasi sama Allah, mohonlah rahmat. Ya Tuhan, izinkanlah kami. Itu jangan sok akrab, sok deket, belum apa-apa udah minta, belum apa-apa udah menyapa Tuhan. Mohon Tuhan, aku ini tidak layak. Aku ini tidak berkenan di hadapan-Mu. Aku tidak layak di bawah pandangan-Mu. Aku mohon rahmat-Mu. Kasihanilah aku. Nah itu dia. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan kasihanilah aku Tuhan. Mungkin seperti seorang pengemis di pinggir jalan meminta-minta. Apakah dia malu? Apakah dia capek? Apakah dia punya alasan-alasan lain? Dia meminta. Minta Bu, minta dikasihani. Kadang-kadang mukanya juga memelas, kadang-kadang juga gendong bayi. Itu kan untuk meminta belas kasihan, menggugah belas kasihan orang supaya bisa memberi uang kepada dia. Tapi ketika manusia berhadapan dengan Allah, kita tuh nggak layak. Maka kita mohon untuk dikasihani oleh Allah. Dan Allah adalah Allah yang mudah sekali berbelas kasih dengan umatnya. Itu dia saudara-saudara. Dikatakan, dari langit ia membiarkan engkau mendengarkan suaranya untuk mengajar engkau. Di bumi ia memperlihatkan kepadamu apinya yang besar. Dan dari tengah-tengah api engkau telah mendengar sabda-sabdanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Romo, emangnya Tuhan gak nyesel itu Romo memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Yang kita tahu perjalanannya, mereka sulit dikasihi, mereka gak bisa bersyukur. Udah dari Mesir, terus di padang gurun, nanti setelah di padang gurun, mereka kan jatuh dan jatuh lagi. Bahkan ketika mereka mau diselamatkan oleh Allah dalam diri Tuhan Yesus, Tuhan kita, mereka malah menyalibkannya. Ini bangsa yang seperti apa? Bahkan sampai hari ini salah satu bangsa yang sulit untuk dipahami. Tapi saudara-saudara, semua itu adalah cerminan dari kita. Bukan cuma bangsa Israel saja yang tidak layak untuk dipilih Allah, tapi kita juga sebetulnya. Belas kasih Allah yang begitu dahsyatnya, kemurahannya, berkat-berkat yang gratis seperti ini dialami oleh bangsa Israel. Tapi apa yang mereka terima? Sungguh pemberontakan, tapi pemberontakan, permusuhan demi permusuhan, pemutusan relasi mereka dengan Allah. Itu yang terjadi di hadapan bangsa ini. Maka dari itu, ayat berikut membuka kita, wawasan kita. Karena ia mengasihi kamu, mengasihi leluhurmu, memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar. Ini jawabannya sih saudara-saudara. Kalau Anda bertanya, Tuhan apakah aku layak di hadapan-Mu? Apakah aku layak memperoleh berkat ini? Apakah aku layak Tuhan memperoleh kasih karunia ini? Jawabannya adalah tidak. Tapi kenapa engkau tetap mengasihi aku? Engkau tahu aku sudah berdosa berkali-kali, tetapi kenapa engkau mengampuni aku juga? Jawabannya adalah, ia mengasihi kita. Dan kasihnya jauh lebih besar dari segala apapun di atas muka bumi ini. Kasih Allah jangan pernah disamakan dengan kasih manusia. Kasih Allah yang tidak bersyarat kadang-kadang malah disalahgunakan oleh manusia.
dengan berbuat dosa, melanggar perintahnya berkali-kali, ntar juga Tuhan ngampunin. Persoalannya bukan itu saudara-saudara, tapi kasih yang dirasakan yang akan diterima oleh manusia dari Allah pada kita. Saudara-saudara, berapa kali kita menyia-nyiakan kasih Allah? Berapa kali manusia terlalu sibuk dengan hal dunia ini, padahal semuanya adalah pemberian Allah. Berapa kali manusia melupakan Allah, padahal Allah lah yang menciptakan akal budinya, seluruh hidupnya, seluruh rezeki-rezekinya. Tapi begitu mudah manusia melupakan Allah. Pada hari itu saudara-saudara, di kitab Bilangan, bagaimana Allah menetapkan bangsa Israel ini sebagai milik pusakanya, sebagai hartanya yang berharga, yang harus dijaga, yang harus dilindungi, yang harus diberi perhatian. Tetapi sekali lagi ternyata itu semua tidak cukup buat bangsa ini. Maka dari itu Tuhan Yesus dalam Injil Matius saudara-saudara mengajak manusia untuk lebih dalam lagi. Jangan cuman puas kamu itu bangsa pilihan lalu udah kamu tinggal nikmati aja. Kamu pasti masuk surga, kamu pasti dikasihi. Jangan hanya sekedar itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, membuka nih misteri barunya, yaitu setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Mungkin kalau manusia terlalu taken for granted, ya semua udah disediakan, semua udah dikasih, semua udah diselenggarakan oleh Tuhan. Buat apa aku berjuang dalam hidup? Buat apa aku berusaha lagi dalam hidup? Semua sudah Tuhan kasih. Tapi Tuhan Yesus mengajak kita lebih dalam lagi yuk. Jangan taken for granted. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Maksudnya apa Romo? Kita lihat di jalan salib Tuhan. Tuhan Yesus yang tabah. Dia menerima salibnya itu. Dia pikul salibnya itu. Saat jatuh bangun lagi. Dengan keikhlasan. Sebagai seorang anak taat pada perintah Bapanya. Inilah saudara-saudara kekuatan manusia yang sesungguhnya. Inilah kasih yang sesungguhnya. Allah Putra sendiri memberi teladan buat manusia. Bagaimana menemukan kebahagiaan. Bagaimana menemukan pemulihan demi pemulihan dalam hidup. Pikul salib. Itu saudara-saudara. Di tahun Jubileum banyak orang pikul salib dalam rangka Ziarah Pertasanta. Salib yang kita pikul itu tidaklah seberapa kalau dibandingkan dengan salib-salib kehidupan kita, bukan? Ubahlah salib penderitaan menjadi salib kemuliaan. Kalau sudah begitu saudara-saudara, kita akan bersyukur, kita akan berdamai. Tuhan terima kasih untuk salibku. Pernahkah Anda berdamai dengan salib kehidupan Anda? Kalau salib kemenangan mah gampang Romo. Bagaimana dengan salib-salib penderitaan yang membawa kita? Tuhan, dulu aku protes, dulu aku marah. Kenapa salibku kok terasa berat luar biasa? Kenapa satu persatu masalah datang silih berganti? Kenapa hidupku tidak seperti hidup orang lain? Kenapa aku kok seperti dianaktirikan? Kenapa doa-doaku kok tidak pernah kau kabulkan? Tapi saudara-saudara, suatu saat nanti izinkanlah hidup kita boleh menjadi kesaksian. Ketika kita sudah sampai pada salib kemuliaan, salib kebangkitan, kita melihat ini salib penderitaan. Bisa kita syukuri. Bisa kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat semua kepahitan ini. Terima kasih Tuhan untuk semua masalah-masalah dalam hidupku. Sehingga aku boleh mengenal kasih karunia Allah dan melewati semua kesulitan-kesulitan itu. Itulah doa-doa saya. Ubahlah, Tuhan ubahlah. Dengan kesetiaan, dengan ketabahan kesabaranku, mengubah salib
penderitaanku menjadi salib kebangkitanku. Aku akan mulia, aku akan kau pakai menjadi tanda-tanda kebesaran-Mu. Saya Romo Yosef dari Kota Bogor memberikan salam untuk Anda. Semoga kita makin kuat memikul salib-salib kehidupan kita. Bye-bye. Tuhan berkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.